Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali dengan saya Rizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang matrik untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada skala. Perkalian skalar ya. Oke, di sini kita lihat halaman 72. Kamu lihat halaman 72. Nah, kamu lihat halaman 72. Setelah itu kita lanjut ke materi operasi pada matrik ya. Operasi pada matrik itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian sama transpos. Transpos kemarin sudah dibahas ya, tinggal dibalik baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, di sini ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang saya bahas untuk video sesi ini untuk perkalian pada skala dulu aja ya. Untuk perkalian pada skala dulu aja. Nah, kita lihat untuk materinya ada di halaman, sebentar, kita lihat. Nah, ini ada operasi matrik, operasi pada penjumlahan. Kamu lihat di sini ada halaman 86. Di sini masalah kontekstualnya silakan kamu baca. Ya, silakan kamu baca nanti di waktu yang luang. Nah, di sini ada sedikit definisi ya, ada sedikit definisi. Definisinya 3.3 untuk perkalian. Ini sebenarnya berlaku ini untuk penjumlahan, definisi untuk penjumlahan, berlaku juga untuk pengurangan karena konsepnya sangat sama. Nah, misalkan A dan B adalah matrik berodo M kali N. Dia berodo M-nya kali N. Dengan entry baris, entry A, I-nya baris, J-nya kolom, dan B, I-nya baris, C-nya kolom. Matrik C adalah jumlah matrik A dan matrik B. Jadi bisa disimpulkan bahwa C itu unsurnya dari A ditambah dengan B dengan syarat si I, J-nya itu harus sama. Si baris sama kolom pada A dan B-nya dia harus sama. Apabila matrik C juga berodo M kali N dengan entry-entry ditentukan oleh, nah ini jadi harus sama. Jadi untuk menentukan suatu penjumlahan atau pengurangan itu dia ordonya harus sama. Jadi kalau misalkan A punya ordo 2 kali 2 itu bisa ditambah atau bisa dikurang dengan sesuatu matrik. Anggap aja B, dia harus sama lagi 2 kali 2 juga. Maka nanti dia akan menghasilkan sesuatu matrik, anggap aja matrik C, itu berordo 2 kali 2 juga ya, 2 kali 2. Nah, kalau seandainya ada matrik berordo A misalkan ya, 2 kali 3 ditambah atau dikurang B 3 kali 2 misalkan, ini nggak bisa nih ya, nggak bisa kalau ordonya dia berbeda. Kalau ordonya dia berbeda, dia tidak bisa dioperasikan, maka jawabannya kita anggap sebagai tidak terdefinisi gitu ya. Untuk penjumlahan ataupun pengurangan diwajibkan bahwa ordonya itu harus sama. Kalau misalkan beda, jawabannya tidak terdefinisi. Nah, itu untuk sedikit pemahaman dari pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, dua matrik dapat dijumlahkan hanya jika memiliki ordo yang sama, dan ordo matrik hasil penjumlahan dua matrik adalah sama dengan ordo matrik yang dijumlahkan. Nah, misalkan untuk contoh sederhana dari bapaknya misalkan kayak gini. Ini bapak hapus dulu. Nah, kalau misalkan bapak hapus dulu, di sini kita lihat misalkan bapak punya matrik nih, 2, 3 gitu. Berarti ini ordo berapa nih? Misalkan ini matrik 2 sama 3, berarti ini matriknya ordo berapa? Iya, baris dulu, barisnya ada 2, kolomnya 1, berarti 2 kali 1 ini ordonya ya. Misalkan ditambah dengan, dia bisa hanya dengan 2 kali 1 lagi kalau ditambah atau dikurang gitu. Misalkan berarti di sini misalkan ada 3 sama 1. Nah, ini juga sama kan? Ordonya 2 kali 1. Nah, ini ordonya 2 kali 1 juga. Maka cara menjumlahkannya, misalkan kita ambil yang penjumlahan dulu ya. Nah, untuk penjumlahan, lihat
2 ditambah 3 yang seletak ya, yang seletak. 2 ditambah 3 berarti 5. Terus 3 ditambah 1 itu 4 ya. Berarti hasilnya ini 5 dan 4 juga sama, odonya 2 kali 1 ya. Selanjutnya kalau misalkan pengurangan, gimana kalau misalkan pengurangan? Nah, pengurangan itu misalkan di sini ada 2 dan 3 dikurangi dengan 3 dan 1, masih sama ya cara mengoperasikannya. Berarti di sini kita dapatkan 2 dikurang 3 kan dapatnya min 1 ya. 3 dikurang 1 dapatnya 2. Nah, ini untuk pengurangan sama juga, odonya 2 kali 1. Nah, kalau misalkan gimana Pak kalau jawaban yang tidak terdefinisi, contohnya kayak gimana gitu ya. Misalkan contohnya dia 5 dan 2 misalkan ya, ditambah atau dikurang 3 dan 4 misalkan ya. Maka jawab ini kan odonya, ini odonya kan 2 kali 1 nih, barisnya 2 kolomnya 1. Ini odonya barisnya 1 kolomnya 2, berarti 1 kali 2. Kalau ini barisnya 1 kolomnya 2, maka jawabannya dia tidak terdefinisi. Ini tidak bisa dioperasikan ya, tidak terdefinisi. Ini contoh untuk penjumlahan sama pengurangan. Nah, selanjutnya kita lihat yang contoh yang lain, apakah ada. Coba kita cari ya contoh yang kompleks, yang lebih kompleks. Misalkan ini Bapak hapus dulu. Nah, misalkan kita bikin contoh deh. Contoh Bapak menyatakan contoh 1 ya. Tentukan sorry. Nah, misalkan contoh tentukan cek A ditambah dengan B tambah dengan B harus besar ya. Jika A-nya misalkan jika A sama dengan cukup, misalkan A sama dengan di sini 2 5 1 1 2 1, dengan B-nya sama dengan 2 4 1 2 2 1 misalkan ya. Nah, berarti ini nanti dia jawabannya adalah A ditambah dengan B. Kan mintanya di A tambah B tambah sesuatu. Kamu identifikasi dulu ini odonya berapa ini. Odonya ini adalah barisnya 2 kolomnya 3, berarti 2 kali 3. Yang ini odonya sama ya, barisnya 2 kolomnya 3, berarti 2 kali 3. Berarti ini bisa dioperasikan nih. Berarti 2 ditambah dengan 2, kan ini tambahan nih. Oke lah, kita jabarkan. Berarti 2 5 1 1 2 1 ditambah dengan 2 4 1 2 2 1. Berarti 2 ditambah 2 kan 4 nih. 5 ditambah 2 itu 9. 1 tambah 1 itu 2. 1 tambah 2 itu 3. 2 tambah 2 itu 4.
1 tambah 1 itu 2, berarti jawabannya ini ya, jawabannya ini untuk penjumlahan. Sama dengan pengurangan, misalkan A dikurang dengan B, A dikurang dengan B berarti 2, 5, 1, 1, 2, 1 dikurangi dengan 2, 4, 1, 2, 2, 1. Oke. Berarti jawabannya pakai kurung ya. 2 kurang 2 itu kan 0. 5 kurang 4 itu adalah 1. 1 dikurang 1 itu 0. 1 kurang 2 itu dapatnya min 1. 2 dikurang 2 itu 0. 1 dikurang 1 itu 0. Maka ini jawabannya. Oke, ada sedikit syarat ya, ada sedikit syarat pada sebuah penjumlahan. Jadi kalau misalkan ada operasi matriks A tambah dengan B, itu cara menjumlahkannya sama aja dengan B ditambah dengan A, berlaku hukum komutatif. Nah, kalau seandainya ada soal A dikurang dengan B, itu hasilnya tidak sama dengan B dikurang dengan A ya. Tapi si A dikurang B itu akan sama dengan min B ditambah dengan A, atau A ditambah dalam kurung min B. Ini jawabannya gitu ya. Jadi A tambah B mah sama aja dengan B tambah A. Kalau A kurang B itu tidak sama dengan B dikurang dengan A. Si A dikurang dengan B itu sama aja dengan min B tambah A. Terus si A atau si A tambah min B. Jadi ini untuk masalah daripada penjumlahan. Nah, kalau misalkan skalar kayak gimana contohnya gitu ya. Skalar coba kita operasikan. Ini pertanyaannya Bapak hapus. Kita hapus dulu pertanyaannya. Select dulu. Hapus. Oke. Misalkan untuk skalar, materinya misalkan ada skalar nih. Tentukan. Misalkan diketahui ini ya, misalkan ini diketahui A251 121, B-nya 241 221. Terus pertanyaannya tentukan ya. Tentukan 1/2A dan min 3B serta misalkan 4B. Nah, berapa gitu ya? 4. Nah, ini cara ngejawabnya gimana? Jadi ini ada 3 pertanyaan ya, ada 3 pertanyaan kita bahas. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang pertama dulu kita jawab. Ini jawabannya kan 1/2 daripada A ya, berarti ini sama aja dengan dari 1/2 dikali dengan matrik A. Matrik A-nya dapatnya adalah 2, 5, 1, 1, 2, 1. Oke. Berarti jawabannya setengah dikali dengan 2 berarti kan dapatnya 1 ya. 5 dikali setengah berarti dapatnya 5/2. Setengah dikali 1 tetap setengah. Terus setengah dikali dengan 1 tetap setengah. Setengah dikali 2 1. Setengah dikali 1
berarti setengah. Nah ini jawabannya untuk yang pertama. Bahkan untuk yang kedua itu min 3b. Min 3b berarti itu sama aja dengan min 3 dikali dengan b. 2, 4, 1, 2, 2, 1. Berarti dapatnya min 3 kali 2 dapatnya kan min 6 tuh. Min 3 kali 4 dapatnya min 12. Min 3 kali 1 dapatnya min 3. Jadi ini dioperasikannya satu-satu ya, seletak. Terus kalau misalkan di sini min 3 dikali 2 dapatnya min 6. Min 3 dikali 2 dapatnya min 6 lagi. Min 3 kali 1 min 3. Nah ini jawaban untuk nomor 2. Kan untuk nomor 3 4b. 4b berarti itu sama aja dengan 4 dikali dengan matrik B. 2, 4, 1, 2, 2, 1. Oke. Berarti 4 dikali 2 berapa? 8. Betul. 4 kali 4 16. 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. 4 kali 2 8. 2 ya, benar ya. 4 kali 1 4. Nah ini jawaban untuk yang poin nomor 2. Nah kita lihat lagi apakah ada yang lain contohnya. Ini contoh soal yang menarik sebenarnya. Ini nih nomor B. B ini menarik. Boleh kamu perhatikan gitu ya. Bapak jelaskan gambar aja ya di sini. Jika diketahui matrik P, X, 2, 4, 1, X min 7, 5, ini ordernya berapa? Iya, ordernya itu 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Di sini X min 7-nya dan satu elemen ya. Terus Y-nya 2, 8, 1, Y 1. Nah, dia masih sama, 2 kali 3 ordernya. Ada persamaannya, P tambah Q itu sama dengan 12, 4, 12, 2, 3, 6. Tentukan X dan Y. Jika dimisalkan R, jadi hasilnya ini anggap aja R gitu ya. Si 12, 4, 12 itu 2, 3, 6, anggap aja R sama dengan P tambah Q. Ya. P tambah Q, maka hasil jumlah matrik P dan Q adalah gitu ya. P tambah Q-nya dulu, berarti X tambah 2, kan hasilnya X tambah 2 tuh. 2 ditambah 2 kan hasilnya 4. Ada dan oke, 2 tambah 2 itu hasilnya 4. 4 tambah 8 hasilnya kan 12. 12 berarti 1 tambah 1 itu dapatnya 2. Terus X min 7 ditambah dengan Y berarti X min 7 plus Y gitu aja ya. Jadi X min 7 plus Y. X min 7 plus Y. Kalau pengen rapinya berarti dia X tambah Y min 7 juga nggak apa-apa, jadi X tambah Y min 7 bisa. 5 tambah 1 itu 6. 6. Nah sekarang yang ditanyakan adalah nilai X sama Y. Yang tidak memuat variabel X nggak usah dipikirkan. Misalkan di sini 4 kan 4. Ini dipindahkan ke sini kan, P tambah Q-nya. Di sini hasilnya ini ngambilnya di sini. Ya. 12, 4, 12, 2, 3, 6, 2, 3, 6. Yang ini nggak usah dioperasikan karena dia sudah setimbang gitu ya, udah masuk ke kesamaan matrik, dia udah 4, ini udah 12, sudah oke, ini 2, ini 2, ini 6, ini juga 6, udah berarti yang ini aja. X tambah 2 itu sama dengan 12, X tambah 2 sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 10, pindah ruas saja ya, berarti X-nya sama dengan 10. Nah, sekarang kamu cari yang memiliki variabel Y, karena X-nya udah ketemu, yaitu 10, berarti X min 7 tambah Y sama dengan 3. Nah, X-nya kan udah dapat tuh 10, berarti 10 dikurang 7, X-nya diganti dengan 10, X 10 kurang 7 tambah Y sama dengan 3. Nah, 10 kurang 7 kan dapatnya 3. Ya, 3 sama 3 kan dicoret, berarti Y-nya itu sama dengan 0, berarti X-nya 10, Y-nya 0, gitu ya. Bisa ya untuk ini, untuk penjumlahan dengan
dengan matrik 0 tidak merubah bentuk, hasilnya akan tetap sama, itu aja ya. Ini si matrik 0 pada sifat penjumlahan matrik itu bersifat identitas ya, karena bentuk daripada konsep identitas itu adalah pengoperasikan suatu matrik dengan identitas itu tidak akan pernah merubah matrik awal gitu ya, matrik tersebut. Jadi kalau misalkan ada sebuah matrik T dioperasikan dengan matrik O, itu hasilnya akan tetap T juga gitu ya. Jadi kalau misalkan ada O ditambah dengan T itu tetap T, karena si O nya itu adalah matrik 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 ditambah dengan 0 itu hasilnya 1, tidak merubah bentuk. Nah, si 0 nya ini, si O nya ini disebut dengan matrik identitas pada matrik penjumlahan ya, pada matrik penjumlahan. Nah, operasi pengurangan tadi sudah kita bahas, cukup tinggal syaratnya aja, dan dioperasikannya hanya seletak gitu ya, bisa dipahami ya. Operasi matrik skalar juga sudah. Nah, udah cukup, udah bisa. Ini memang konsep yang sederhananya aja dulu. Nah, oke, di sini. Nah, ini kita bahas di video selanjutnya. Oke, dari Bapak terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.